Kinerja Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Purwanti SPD, Guru SDK Liambua, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawanku, pembelajaran 4 kelas 4 semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran berikut ini. Mohon masukan dan kritikan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Lencan depan, gerak. Tegap, gerak. Periksa kerapian. Mari kita mencuci tangan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Beri salam kepada ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian? Baik, sehat, luar biasa. Sudah makan semua? Sudah. Hari ini ada yang sakit? Tidak. Semangat ya. Semangat. Baik, mengawali pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Ibu minta satu teman kalian memimpin kita berdoa. Ya, anak Fania, silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Aku percaya Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus dari Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita secara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nanti pada hari ketiga, bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Kuasa, dari situ Dia akan datang memanggil dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kepercayaan, ibadah kekal. Amin. Terima kasih anak pendidikannya. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, untuk mencintai tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Bentar. Semua berdiri. hati
dalam bentuk peta pikiran. Kedua, setelah mengamati video, kalian bisa mengaitkan sikap-sikap Raja Bala Putra Dewa yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Baik, masih ingat kalian dengan pelajaran sebelumnya? Masih. Kita sudah mengenal Raja Purnawarman dan perjuangannya. Sekarang, maukah kalian mengetahui perjuangan raja lainnya? Mau. Tahukah kalian tentang Raja Bala Putra Dewa? Tahu. Siapakah dia? Dia seorang raja yang hebat. Ya, Raja Bala Putra Dewa adalah seorang raja yang hebat, raja yang disegani oleh rakyatnya. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Ini adalah sosok Raja Bala Putra Dewa. Bagaimana perjuangan dari Raja Bala Putra Dewa? Marilah kita sama-sama menyimak, membaca informasi tentang Raja Bala Putra Dewa. Ibu minta salah satu teman kalian untuk membaca. Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Pada pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dan bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Banyak pedagang merasa aman ketika sehingga peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran pajak maupun keuntungan dari hasil pedagang. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Baik anak-anak, sekarang kita menonton video berikut ini. Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar perjuangan dan sikap kepahlawanan Raja Bala Putra Dewa. Sebelum lanjut menyimak video ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Raja Bala Putra Dewa adalah anggota Wangsa Sailendra yang menjadi raja kerajaan Sriwijaya. Prasasti Nalanda menyebut Bala Putra Dewa sebagai Raja Suwarna Dwipa, yaitu nama kuno untuk Pulau Sumatera. Karena pada zaman itu Pulau Sumatera identik dengan kerajaan Sriwijaya, maka para sejarawan sepakat bahwa Bala Putra Dewa adalah Raja Sriwijaya. Bala Putra Dewa berkuasa pada abad ke-9. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Berikut hasil perjuangan Bala Putra Dewa. Sriwijaya menjadi kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat. Kemudian Sriwijaya menjadi kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Berdasarkan cakupan pengaruhnya yang luas, yaitu memintas laut dan selat, maka Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan bahari pada masanya. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, sehingga banyak kapal yang singgah. Pada masa Bala Putra Dewa, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai masa keemasan. Yang selanjutnya, Sriwijaya mengalami kejayaan dalam
dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Kerajaan yang berpusat di Palembang itu merupakan kerajaan bercorak kebudayaan India tertua ketiga setelah dua kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Kutai kuno di Kalimantan Timur. Peninggalan Sriwijaya tersebar tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan, namun juga terdapat di wilayah Jambi, Pulau Bangka, Lampung, wilayah Semenanjung Melayu, dan di daerah Thailand Selatan. Raja Bala Putradewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mengalami puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Bala Putradewa. Raja Bala Putradewa memiliki sifat hikmat kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin. Kebijakan Bala Putradewa tersebut adalah memajukan perekonomian bangsanya sehingga rakyat bisa hidup aman, makmur, dan sejahtera. Berikutnya, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sekian penjelasan tentang perjuangan dan sikap kepahlawanan Raja Bala Putradewa. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan kakak mohon. Kalian sudah menonton video Raja Bala Putradewa. Sekarang Ibu bagi kelompok kalian, kelompok 1 Purnawarman, kelompok 2 Bala Putradewa, kelompok 3 Mula Barman. Dan Ibu juga akan bagi LKPD, diskusi dan kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Baik anak-anak, Ibu sudah bagi LKPD-nya tadi. Sudah kalian kerjakan semua? Sudah. Ibu minta salah satu dari perwakilan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Hasil diskusi kelompok 1. Apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Menjadi kerajaan yang makmur dan armada yang kuat, menjadi kerajaan yang makmur sejahtera. Jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Bala Putradewa tidak memimpin Sriwijaya. Jika kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh Raja Bala Putradewa, kerajaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan mungkin tidak akan membangun armada laut yang kuat, tetapi mungkin ada contoh lain yang melakukan hal tersebut. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita dengar bersama-sama hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2. Apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Bala Putradewa berjuang dan membangun armada laut dan menjadi Sriwijaya kerajaan yang makmur. Jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Bala Putradewa tidak memimpin Sriwijaya. Kerajaan dalam bidang
bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan mungkin tidak akan tercapai karena tidak ada yang membangun armada yang kuat. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putra Dewa? Berani dan pantang dan menyerah. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 3. Silakan ke depan. Hasil diskusi kelompok 3. Perjuangan apa yang terjadi dilakukan Raja Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. Demikian hasil diskusi kelompok 3. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sudah menjawab dengan baik. Hasil perjuangan Raja Bala Putra Dewa yaitu Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa menjadi kerajaan yang besar dengan armada laut yang kuat. Kemudian Raja Bala Putra Dewa memiliki sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap kepahlawanan Bala Putra Dewa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita? Mengapa anak-anak? Coba, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena Pancasila merupakan dasar negara. Iya, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku di kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Gambar apa ini anak-anak? Pancasila. Pancasila. Sekarang Ibu mau tanya, Pancasila sila yang keempat, apa bunyinya dan apa simbolnya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Simbolnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam berkedaulatan berkeadilan. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan belajar hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Sebelum melanjutkan belajarnya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai dengan berlatar warna merah. Makna simbol sila keempat. Banteng sangat dikenal sebagai hewan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Selain itu, banteng termasuk ke dalam hewan yang suka hidup berkelompok daripada hidup sendiri. Ketika banteng berada dalam kelompoknya, maka hewan tersebut akan tolong-menolong ketika ada teman yang sedang terluka. Hal tersebut mencerminkan bangsa Indonesia yang sangat suka dengan musyawarah dan gotong royong yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan
dari sikap dan perilaku tersebut, setiap masalah akan mudah untuk diselesaikan. Warna latar belakang merah melambangkan keberanian. Hal tersebut mencerminkan sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sangat berani dan kuat. Berani dalam mengungkapkan pendapat yang berdasarkan fakta. Kuat dalam menjalankan keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun makna dari sila keempat Pancasila yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian, cipta permusyawaratan dan demokrasi. Serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Hubungan makna sila keempat dengan simbolnya. Simbol sila keempat adalah hewan batu. Baik anak-anak, kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkan tadi. Ibu mau tanya, apa isi dari video yang kalian tonton tadi? Tentang apa? Tentang simbol sila keempat. Maknanya dari simbol sila keempat sama-sama anak. Kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijak dalam menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, masih dalam kelompok. Kalian kerjakan dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bahan ajar berkaitan dengan sikap-sikap Bala Putra Dewa. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Baik anak-anak, hasil diskusi kalian simpan di atas meja di depan supaya teman-teman yang lain bisa membacanya. Silakan. Ya, Ibu minta kelompok 2 silakan membaca hasil ujian temannya. Silakan maju ke depan. Ya, kelompok 3. Baik anak-anak, kalian sudah membaca hasil pekerjaan dari teman. Sekarang sikap Bala Putra Dewa sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikapnya yang pertama, Bala Putra Dewa membangun Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Alasannya adalah hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putra Dewa menjalankan amanat yang diberikan rakyatnya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Di sekolah yang sesuai dengan pengamalan sila keempat, kita harus mementingkan kepentingan bersama, jangan mementingkan kepentingan pribadi.
kepentingan bersama itu contohnya apa anak-anak? Gotong royong atau kerja bakti. Ini pengamalan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ibu tanya, di lingkungan keluarga, apa contohnya anak-anak? Musyawarah keluarga. Yang kedua, membantu ibu di rumah. Ya, siapa yang sering membantu ibu di rumah? Saya. Terima kasih. Sekarang tugas kalian, tuliskan sikap-sikap kalian sesuai dengan sila keempat. Kerjakan di LKPD yang sudah ibu bagikan. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok 2 untuk membaca di depan. Hasil diskusi kelompok 2. Sikapku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah menghormati, menghargai sesama, tolong-menolong. Sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah belum mampu menanti peraturan yang ada. Rencana perbaikan yang harus aku lakukan adalah belajar lebih giat dan jangan bergantung pada teman. Demikian kelompok 2. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik anak-anak, kalian sudah belajar hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Terima kasih. Kalau gitu, kita baik, sekarang kita membuat kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan kita hari ini, yang pertama, siapa yang bisa bantu ibu baca? Saya Ya. 1. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ya. Kita harus memiliki sikap-sikap kepahlawanan. Ya, yang pertama, kesimpulan kita untuk pelajaran hari ini, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita harus memiliki sikap-sikap kepahlawanan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ibu bagi soal evaluasi. Kerjakan soal evaluasinya, ibu kasih waktu 10 menit.
belajar untuk mengumpulkan hasil evaluasinya. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama mengoreksi tentang hasil evaluasi tadi. Yang pertama, Bala Putra Dewa adalah raja kerajaan yang memimpin kerajaan A. Kutai, B. Majapahit, C. Tarumanegara, D. Sriwijaya. Ya. Yang benar jawabannya adalah D. Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, berdasarkan teks di atas, Raja Balaputra Dewa memimpin kerajaan Sriwijaya pada tahun A. 580 Masehi, B. 850 Masehi, C. 85 Masehi, D. 58 Masehi. Jawaban yang benar adalah B. Yang ketiga, berdasarkan teks di atas, hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa terhadap kerajaan Sriwijaya adalah A. Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dengan armada laut yang kuat. B. Kerajaan Sriwijaya menjadi miskin. C. Raja kerajaan Sriwijaya membayar upeti yang tinggi kepada raja. D. Kerajaan Sriwijaya kalah melawan penjajah. Jawaban yang benar apa anak? A. Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dengan armada laut yang kuat. Yang keempat, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa adalah A. Suka menjajah, B. Berani dan pantang menyerah, C. Memeras rakyat Sriwijaya, D. Mengambil keuntungan dari rakyat. Jawaban yang benar? D. Berani dan pantang menyerah. Yang kelima, mengapa Raja Balaputra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan? A. Karena Balaputra Dewa lahir dari keturunan raja. B. Karena Balaputra Dewa berlayar mengarungi lautan. C. Karena Balaputra Dewa memiliki armada kapal. D. Karena Balaputra Dewa telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya. Jawaban yang benar apa anak? B. D. Karena Balaputra Dewa telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya. Yang keenam, perhatikan simbol Pancasila berikut. Gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila ditunjuk oleh nomor A1, B2, C3, D4. Gambar simbol apa ini? Gambar. Yang ketujuh, berikut merupakan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah A. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah agama lain. B. Melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja bakti. C. Memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. D. Mengutamakan kepentingan pribadi. Jawabannya benar apa? B. B. Melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja
Yang kedelapan, berikut merupakan makna dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu A. Mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B. Mengutamakan kepentingan pribadi. C. Setiap manusia tidak setara. D. Mementingkan kepentingan golongan. Jawaban yang benar? A. Mementingkan, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nomor 9. Contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah adalah A. Tidak ikut dalam pemilihan ketua kelas. B. Memberikan contoh sikap yang baik di sekolah. C. Tidak mengikuti kegiatan sekolah. D. Memaksakan kehendak pribadi kepada teman. Jawaban benar? B. Memberikan contoh sikap yang baik di sekolah. Nomor 10, yang terakhir. Berikut yang bukan merupakan sikap-sikap kepahlawanan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari adalah yang bukan. A. Jujur dan tekun. B. Cinta tanah air. C. Rela berkorban. D. Tidak disiplin. D. Siapa yang benar adalah D. Dan tidak disiplin. Ya, tepuk tangan. Baik, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang perjuangan para pahlawan yang lainnya. Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang perjuangan para pahlawan yang lainnya. Sekarang kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu daerah. Semua berdiri. 1, 2, 3. Kopi, kopi, kopi.